Coba deh pikirin hal ini. Kira-kira tubuhmu bakal kayak apa ya kalau kamu makan oat setiap hari? Kalau porsi makanmu lumayan banyak, mungkin kamu bakal kerja keras bagai kuda. Dan keringatmu akan bau kayak... nggak usah diterusin deh. Nah, katanya kita nggak boleh melewatkan sarapan setiap hari. Kedengarannya agak lebay ya, tapi para dokter dan ahli nutrisi juga getol menyarankan sarapan oat. Apalagi mereka tahu kalau oat yang berkualitas bisa bikin kita fit luar dalam. Nanti kita bahas satu-satu ya. Dan kalau kamu nonton videonya sampai habis, nanti juga bakal ada sejumlah ide mantul untuk menyulap sarapan oatmu jadi hidangan super lezat. Nomor 1, kulitmu akan kelihatan glowing. Oatmeal sangat ideal untuk mengobati masalah inflamasi seperti eksim, dermatitis, dan ruam kulit. Selain itu, kulitmu akan semakin sehat. Oat juga punya manfaat unik karena mengandung berbagai jenis vitamin dan mineral. Zinc membantu membersihkan kulit serta membuang racun dan zat berbahaya lain. Zat ini juga mampu mengecilkan pori secara efektif dan memiliki efek regenerasi. Zat besi merupakan salah satu unsur terpenting untuk menutrisi dan melembabkan sel kulit. Mangan bisa meredakan bengkak dan inflamasi. Zat ini juga mampu mempercepat penyembuhan kulit dari luka, lebam, luka bakar, dan luka mikro lainnya. Magnesium membantu sirkulasi darah dan memacu regenerasi sel kulit. Nomor 2, otot akan mendapat protein yang sangat diperlukan. Saat ditanya soal zat pembentuk otot dalam tubuh kita, kebanyakan orang pasti akan menjawab protein. Tapi cuma segelintirnya yang benar-benar tahu kalau tubuh kita juga perlu karbohidrat dan lemak. Kedua zat gizi ini juga terdapat pada oatmeal. Karbohidrat bisa memberi energi dan kamu memerlukannya untuk berolahraga secara efektif. Satu porsi atau sekitar setengah cangkir oatmeal bisa memberi 15% protein yang diperlukan tubuh setiap hari. Ada juga vitamin E, antioksidan, dan glutamin yang mempercepat regenerasi serat otot. Nomor 3, kamu bisa mendapat antioksidan yang melimpah. Karena banyak mengandung antioksidan, oat bisa mengurangi gatal-gatal, inflamasi, dan tekanan darah tinggi. Zat ini sangat penting karena mengandung beta-glukan yang mampu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan produksi oksida nitrat. Gas ini bisa meningkatkan sirkulasi dengan melebarkan pembuluh darah. Tapi nggak cuma itu aja loh. Beta-glukan juga bisa mengurangi kadar kolesterol, mendorong pertumbuhan bakteria baik di saluran pencernaan, dan menambah rasa kenyang setelah makan. Semua efek ini bisa lebih ampuh dengan adanya vitamin C. Jadi, sebaiknya padukan jus jeruk dengan oatmeal ya, biar menu sarapanmu lebih istimewa. Energimu akan jauh bertambah. Seperti yang tadi udah dibahas, oatmeal banyak mengandung karbohidrat untuk menghasilkan energi yang diperlukan. Sebaiknya kamu makan sedikit oat kering ya, agar kamu kenyang lebih lama dan nggak perlu ngemil lagi. Oat juga mengandung banyak nutrisi lainnya loh. Di dalam satu cangkirnya terdapat 191% mangan dalam asupan diet yang disarankan atau RDI, 41% fosfor dalam RDI, 34% magnesium dalam RDI, 24% tembaga dalam RDI, 20% zinc dan zat besi dalam RDI, 11% folat dalam RDI, 39% vitamin B dalam RDI, 10% vitamin B5 dalam RDI, dan sejumlah kecil nutrisi berguna lainnya. 5. Berat badanmu akan turun. Karbohidrat yang lambat dicerna pada gandum membantu menekan nafsu makan dan menstabilkan kadar gula darah. Selain mempercepat metabolisme tubuh, semua nutrisi ini bisa mencegah penumpukan lemak dan racun di dalam tubuh. Kamu masih ingat dengan beta-glukan tadi kan? Ingat dong ya. Nah, zat ini bisa mencegahmu dari kalap makan dan membantumu kenyang lebih lama. Beta-glukan juga mendorong pelepasan hormon kenyang yang biasanya dihasilkan di perut saat kamu makan. Jadi sederhananya, berat badanmu akan turun. Asik! Nomor 6, kolesterolmu akan turun. Asam linoleat dan serat larut yang terkandung dalam gandum membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Kolesterol jahat ini menyempitkan arteri, merusak jaringan, dan meningkatkan risiko stroke atau serangan jantung. Beta-glukan yang makin beken ini membantu mengurangi kolesterol di dalam tubuh. Bersama dengan nutrisi lain, zat ini mampu merontokkan lemak dari dinding pembuluh darah serta melindungi tubuh dari penyakit parah seperti aterosklerosis.
Nomor 7. Menurunkan risiko penyakit jantung. Oat kaya akan lemak baik yang menyehatkan serta memperkuat sel jantung dan sistem sirkulasi darah. Berkat antioksidan pada gandum, dinding pembuluh darah jadi nggak gampang rusak oleh radikal bebas. Kamu akan terbebas dari masalah pencernaan. Menurut rekomendasi para ahli, kita perlu menyantap 25-38 gram serat diet setiap hari karena serat ini sangat baik untuk pencernaan. Oat dalam porsi kecil aja sudah mengandung 1/5 asupan harian yang disarankan. Ini sangat berguna kalau kamu mengalami konstipasi atau sulit buang air besar. Dalam studi yang melibatkan 30 lansia yang mengalami masalah buang air besar, para pesertanya diberikan hidangan penutup atau sup yang mengandung bubuk oat selama 3 bulan. Dan di akhir percobaan, kesehatan mereka bisa naik sampai 10 kali lipat. Selain itu, 59% dari semua peserta nggak perlu lagi menggunakan obat pencahar. Nah, kali ini Mimin bakal nge-share sejumlah resep mantul untuk menyulap menu sarapan oatmeal biasamu menjadi hidangan super lezat. Oatmeal pie apple untuk meningkatkan metabolisme. Siapin dulu bahan-bahannya ya. 1 cangkir oatmeal utuh, 2 cangkir susu almond, 2 sendok teh kayu manis, 2 sendok teh sirup maple sesuai selera aja, 1 apel besar yang sudah dikupas dan dipotong kecil-kecil, dan 1 cangkir saus apel. Sebaiknya pilih yang tanpa gula. Campurkan susu, gandum, sirup maple, dan kayu manis ke dalam panci kecil. Masak dengan api kecil dan sesekali aduk sampai semua bahan tercampur rata. Kemudian tambahin saus apel. Setelah semuanya tercampur rata sekitar 15 menit, masukin ke dalam mangkuk dan kamu bisa menikmati sarapan lezat yang mengenyangkan. Kue kismis oatmeal. Lezat. Untuk porsi 15 kue, siapin bahan berikut. 3/4 cangkir tepung, setengah sendok teh garam laut, setengah sendok teh soda kue, 2 sendok makan mentega, 1 butir telur, 1 cangkir gula merah, 1 sendok teh kayu manis, setengah cangkir saus apel, 1 cangkir kismis, dan 2 cangkir gandum instan. Campurkan tepung, soda kue, garam, dan kayu manis ke dalam mangkok. Ambil mangkok lain, kemudian masukin gula dan tepung, lalu tambahin telur. Tuang saus apel dan sepertiga cangkir air. Selanjutnya, kamu bisa nambahin campuran tepung. Masukin juga kismis dan oat, lalu campur semua bahan. Kalau sudah, masukin ke kulkas minimal selama 20 menit. Panasin oven pada suhu 176 derajat Celcius. Dan selagi nunggu ovennya panas, pakai sendok es krim untuk naruh adonan kuemu di loyang kue. Eits, jangan dimakan dulu dong. Aku liatin nih. Tunggu sebentar dan taruh adonanmu ke dalam oven. Panggang kuenya selama 15 menit sampai warnanya berubah jadi kecoklatan. Kamu pasti bakal suka sama kue ini deh. Oatmeal pisang mentega almond. Untuk bikin hidangan ini, kamu butuh 1 cangkir oatmeal utuh, 2 cangkir susu almond, 2 sendok makan mentega almond, 2 sendok teh madu sesuai selera, dan 1 buah pisang yang diiris tipis-tipis. Campurkan gandum dengan susu di dalam panci kecil, kemudian masak dengan api kecil sampai susunya meresap. Lalu tambahin mentega almond dan setengah pisang yang udah diiris-iris. Aduk semua bahannya hingga meresap. Nah, setelah oatmealnya kering, matiin apinya. Pindahin ke mangkuk, tambahin madu, dan hias dengan irisan pisang yang tersisa. Selamat makan!